Seri Orang Kudus ke-27. Santo Albertus Magnus, Uskup dan Pujangga Gereja. Saya, Albert. Orang mengenal saya sebagai Santo Albertus Agung atau Santo Albertus Magnus. Saya adalah seorang biarawan dari Ordo Dominikan dan merupakan guru dari Santo Thomas Aquinas. Saya adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan teolog gereja Katolik pada abad pertengahan. Saya adalah satu dari 37 pujangga gereja yang dihormati di gereja Katolik. Begini kisah saya. Saya adalah putra tertua dari Pangeran Bolstad, seorang bangsawan militer dari Prusia, sekarang Jerman. Saya lahir pada tahun 1193 di Lauingen, sebuah kota kecil di Bayer, Jerman. Nama lahir saya adalah Albert von Bolstad. Sedari usia muda, saya sudah sangat senang belajar dan menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Semenjak kecil saya menyukai keindahan alam sehingga saya biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerah rumah saya. Pengalaman saya ini nantinya akan menjadi bahan tulisan saya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, terutama fisika, geografi, dan biologi. Saya biasa mengamati perilaku binatang-binatang serta menuliskan apa yang saya amati. Saya juga senang memperdalam pengetahuan tentang agama Katolik dan kitab suci. Saat saya beranjak dewasa, keluarga saya memutuskan untuk mengirim saya belajar seni liberal di Universitas Padua di Italia Utara, salah satu pusat pembelajaran terkemuka pada masa itu. Di Padua, saya terkesan oleh karya-karya Aristoteles yang pada saat itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dari bahasa Arab. Hal ini menjadi inspirasi saya untuk mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan lebih dalam. Setelah menyelesaikan studi seni liberal di Padua pada tahun 1223, saya bergabung dengan Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah, karena tertarik dengan khotbah Beato Jordan dari Saksoni, Master Jenderal kedua Ordo tersebut setelah Santo Dominikus, sang pendiri wafat. Saya kemudian belajar teologi dan mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Beato Jordan dari Saksoni menganggap saya sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengkombinasikan hidup rohani, pewartaan dan mengajar. Oleh karena itu, ia kemudian mengirim saya ke Köln, Jerman untuk mengajar rekan-rekan saya di semua biara Dominikan di kota itu. Saya mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Saya juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah sebagai pengajar Dominikan, termasuk hingga ke mancanegara. Sebagai pengajar, saya menjadi terkenal di seluruh Eropa karena kesalehan hidup, kebijaksanaan, dan pengetahuan saya yang mendalam. Semasa saya masih hidup, oleh para rekan dan orang-orang sezaman, saya disebut sebagai Yang Agung, Tiang Gereja, Doktor Umum, atau Sarjana Umum. Saya kemudian diangkat sebagai Mahaguru di Universitas Köln. Pada tahun 1241, saya dikirim ke biara Dominika Sanzek di Universitas Paris untuk belajar dan mengajar serta memperdalam ilmu. Di sana saya membaca terjemahan baru teks Arab dan Yunani tentang ajaran Aristoteles. Ini adalah periode ketika tulisan-tulisan para sarjana Arab, dan melalui mereka teks-teks para filsuf Yunani kuno, mulai dikenal di seluruh Eropa Kristen dan mereka harus menerima pengetahuan baru ini. Saya akan memainkan peran utama dalam menerima pembelajaran baru ini di Eropa dengan cakupan keilmuan saya yang luas atas keseluruhan pengetahuan. Saya mengajar selama 4 tahun di Sanzek. Pada tahun 1245 saya menerima gelar Doktor Teologi dari Universitas Paris dan menjadi Dominikan dari Jerman pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Setelah menerima gelar tersebut, salah satu mahasiswa pertama yang saya ajar adalah Santo Thomas Aquinas, yang kelak akan terkenal dan termasyhur serta menjadi salah satu teolog terbesar dalam sejarah gereja Katolik. Sayalah yang membimbing Santo Thomas Aquinas di awal karya-karya besarnya di bidang teologi dan filosofi. Saya pula yang mempertahankan ajaran Santo Thomas Aquinas setelah ia wafat, ketika ajarannya diserang dan dikutuk oleh Stephen Tempier dan yang lainnya, dengan alasan bahwa tulisan-tulisan tersebut terlalu menguntungkan para filsuf yang tidak beriman. Bahkan saya mengetahui kematian Thomas langsung dari Allah. Selama di Paris, saya memulai tugas dengan memaparkan seluruh kumpulan ilmu pengetahuan alam, logika, retorika, matematika, astronomi, etika, ekonomi, politik dan metafisika. Saya menulis komentar tentang Alkitab dan semua karya Aristoteles.
Komentar-komentar ini berisi pengamatan dan eksperimen yang saya lakukan sendiri. Yang saya maksud dengan eksperimen adalah mengamati, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan. Tujuan ilmu pengetahuan alam bukan sekadar menerima pernyataan pihak lain namun menyelidiki sendiri sebab-sebab yang terjadi di alam. Saya bukan hanya seorang filsuf dan teolog, tetapi juga seorang ilmuwan yang berbakat di bidang biologi, kimia, zoologi, mineralogi, dan astronomi. Saya menggabungkan pengetahuan saya tentang filsafat dan teologi dengan pemahaman saya tentang alam semesta yang sedang berkembang pada saat itu. Saya benar-benar menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan iman. Saya menulis banyak karya ilmiah lainnya, termasuk De Mineralibus, tentang mineralogi dan De Animalibus, tentang zoologi, serta banyak karya lain yang berguna bukan hanya bagi gereja melainkan bagi dunia pada umumnya. Pada tahun 1254, saya terpilih sebagai provinsial Ordo Dominikan di Jerman, yang membuat saya mengunjungi sekitar 50 biara dengan berjalan kaki. Pada tahun 1256, saya pergi ke Roma untuk membela Ordo Fransiskan dan Dominikan terhadap serangan William dari Saint Amor menyangkut aturan hidup membiara Ordo kami. Hasilnya saya melakukan pembelaan dengan gemilang yang membuat buku William yang berjudul De Novicimis Temporum Periculis dikutuk oleh Paus Alexander keempat. Selama kunjungan di Roma, saya mengisi jabatan administrator di Kuria Roma serta berkhotbah tentang Injil Santo Yohanes dan surat-surat kanonik. Pada tahun 1257, saya mengundurkan diri dari jabatan provinsial untuk dapat belajar dan mengajar. Pada tahun 1260, saya dipilih sebagai Uskup Agung Regensburg oleh Paus Alexander keempat, sebuah posisi yang memberi saya tanggung jawab pastoral yang besar. Namun, saya tidak lama menjabat, karena saya merasa panggilan saya lebih kuat di bidang pendidikan dan penelitian. Pada tahun 1262, setelah menyelesaikan masalah-masalah penting di dalam keuskupan, saya meminta Paus Urbanus keempat dan memperoleh izin darinya untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan kembali ke mengajar di Cologne. Pada tahun 1974 saya dipanggil oleh Paus Gregorius ke-10 untuk menghadiri konsili Lyons dan diminta untuk melakukan peran aktif selama konsili. Saat saya sedang dalam perjalanan menuju konsili, saya mengetahui Santo Thomas Aquinas telah wafat. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi saya, dan saya menyatakan bahwa cahaya gereja telah padam, begitu pula dengan semangat hidup saya. Wajar jika saya sangat mencintai murid saya yang terhormat dan suci tersebut. Dan saya tidak dapat menahan air mata setiap kali nama Santo Thomas Aquinas disebutkan. Semangat saya kembali muncul pada tahun 1277, menjelang kematian saya, ketika beberapa orang hendak mengutuk tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Saya pergi ke Paris untuk melakukan pembelaan dan berhasil dengan gemilang. Saya meninggal pada tanggal 15 November tahun 1280 di Cologne, Jerman. Saya diakui sebagai santo oleh Gereja Katolik pada tahun 1931 oleh Paus Pius ke-11. Saya dihormati sebagai pelindung para ilmuwan dan filsuf, serta diakui sebagai salah satu dari 37 pujangga gereja dalam Gereja Katolik. Warisan intelektual saya terus mempengaruhi pemikiran Kristen dan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Kultus saya, sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma yang diperingati setiap tanggal 15 November setiap tahunnya. Santo Albertus Magnus, doakanlah kami.